Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris guys tentang pronoun atau kata ganti. Nah, khususnya tentang personal pronoun. What is personal pronoun? Apa sih personal pronoun itu? You guys, simak video ini. Personal pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk manusia, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Coba perhatikan tiga kalimat ini guys. Randy is my friend. Randy is very kind. Randy lives near my house. Di sini ada pengulangan subjek guys. Randy, Randy, Randy. Menyebabkan paragraf pendek ini atau ketiga kalimat ini menjadi kurang enak dibaca atau tidak efektif. Seharusnya kata Randy ini bisa diganti menggunakan kata ganti. Karena posisinya di awal kalimat sebagai subjek, maka kata ganti yang digunakannya adalah subjective personal pronoun. Oke, kita bisa mengganti kata Randy dengan kata he. Karena Randy adalah laki-laki dan seorang. Di sini juga bisa diganti menggunakan kata he. Randy is my friend. He is very kind. He lives near my house. Jadi, fungsi dari personal pronoun adalah menghindari terjadinya pengulangan atau repetisi dalam kalimat. There are four types of personal pronoun: subjective personal pronoun, objective personal pronoun, possessive pronoun, and the last one reflexive pronoun. Oke, kita akan bahas keempat kata ganti personal tersebut guys. Kak Dedi akan bahas terlebih dahulu subjective personal pronoun and objective personal pronoun. Ada beberapa kata ganti yang termasuk ke subjective personal pronoun guys. I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, subjective personal pronoun ini diletakkan sebelum predikat atau sebelum verb. I merujuk ke orang yang sedang berbicara. Misalkan, Kak Dedi kemarin pergi ke Sumedang. Nah, Kak Dedi ini karena orang yang berbicara bisa diganti menjadi kata ganti I. You merujuk ke orang yang diajak bicara atau orang kedua, second person. Nah, orangnya ada di hadapan si pembicara, guys. You di sini bisa diterjemahkan kamu, artinya cuma seorang, atau kalian, artinya orangnya lebih dari seorang. We, kami merujuk ke kata ganti orang pertama, jamak, lebih dari satu, ketika si pembicara merujuk ke lebih dari seorang. They artinya mereka, merujuk ke kata ganti orang ketiga, third person. Nah, orangnya tidak ada di hadapan orang pertama maupun orang kedua, guys. Misal gini, guys. Intan dan Rani pergi ke BEC kemarin. Intan dan Rani di sini posisinya sebagai subjek dan ada dua orang. Nah, ini bisa menggunakan kata ganti they. They di sini selain bisa digunakan untuk menggantikan orang, bisa juga untuk menggantikan benda. Contohnya hewan, guys. Nah, ketika hewan yang dirujuk lebih dari satu. Kemudian she merujuk ke orang, ke perempuan, jumlahnya seorang. He merujuk ke laki-laki, jumlahnya seorang. She dan he juga bisa digunakan untuk menggantikan hewan ketika hewan tersebut sudah diketahui gendernya, guys. Apakah jantan ataukah betina. It merujuk ke selain orang atau merujuk ke benda yang jumlahnya satu, guys. Contoh, book bisa digunakan kata ganti it.
Nah, dalam penggunaannya sebenarnya tidak sulit ya, karena subjektif personal pronoun ini uh, digunakan sebelum verb atau sebelum kata kerja, sedangkan objektif personal pronoun digunakan untuk menggantikan kata yang posisinya diletakkan setelah verb atau setelah predikat, guys. Contohnya kayak gini. Oke, I like you. Saya menyukai kamu. I di sini sebagai subjek karena diletakkan sebelum verb, guys. Contoh yang lainnya, we like them. Kami menyukai mereka. Nggak mungkin we like they. Karena they dan we posisinya sama-sama sebagai subjective personal pronoun. Oke, kalau tensi yang digunakannya simple present, maka ada penambahan huruf S, guys, di setelah kata kerjanya. Contohnya, she likes him. Dia menyukainya. Nah, dia di sini menggantikan perempuan menyukai laki-laki tersebut. Tidak bisa kita menggunakan kalimat she likes he. Karena she dan he posisinya sama-sama sebagai subjective personal pronoun. Oke, Kak Dedi tuliskan biar lebih mudah dipahami. Kak Dedi tuliskan contohnya, guys. Kak Dedi went to Bali. Nah, Kak Dedi, saya ya sebagai pembicara, ini merujuk ke orang pertama, maka Kak Dedi bisa diganti menggunakan subjective pronoun I. I went to Bali. Sinta and Rani are reading magazine. Nah, Sinta and Rani posisinya sebagai subjek, guys, karena diletakkan sebelum verb. Sinta dan Rani karena ada lebih dari seorang, di sini ada 2 orang, bisa diubah menjadi kata ganti they. They are reading magazine. Oke, satu lagi contohnya ya. The cat runs very fast. The cat di sini, di kalimat ini posisinya sebagai subjek, guys, karena diletakkan sebelum verb runs. The cat bisa menggunakan kata ganti it. Merujuk ke benda yang jumlahnya hanya 1. Di sini bendanya berupa hewan, guys. It runs very fast. Nah, itu beberapa contoh penggunaan subjective personal pronoun. Oke, sekarang kita bahas penggunaan objective personal pronoun. I met Randy yesterday. Saya bertemu dengan Randy kemarin. Randy di sini posisinya sebagai objek karena diletakkan setelah predikat atau setelah verb. Randy bisa diganti menggunakan objective personal pronoun karena Randy ini seorang laki-laki, maka bisa menggunakan kata ganti him. Jadinya, I met him yesterday. Sinta helped Dini and Rani. Dini and Rani posisinya sebagai objek di kalimat ini karena diletakkan setelah verb atau setelah predikat. Dini dan Rani bisa diganti dengan menggunakan kata ganti objective personal pronoun karena objeknya lebih dari seorang, maka harus menggunakan kata ganti them. I saw a beautiful bird this morning. A beautiful bird posisinya atau letaknya ini setelah verb atau setelah predikat dan jabatan kalimatnya sebagai objek. Nah, maka a beautiful bird benda jumlahnya 1 bisa diganti menggunakan kata ganti it sebagai objective personal pronoun. I saw it this morning. Oke, itu penggunaan subjective personal pronoun dan objective personal pronoun.
Intinya, subjective personal pronoun diletakkan sebelum verb atau predikat, objective personal pronoun diletakkan setelah verb atau predikat. Berikutnya, possessive pronoun, kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Mine, yours, ours, theirs, hers, his. Mine artinya punya saya, yours punya kamu atau punya kalian, ours punya kami atau punya kita, theirs punya mereka, hers punya dia untuk perempuan, his punya dia untuk laki-laki. Contoh kayak gini guys, ini punya saya, this is mine, this is mine. Nah, di possessive pronoun ini, objeknya, nama objeknya tidak disebutkan, tidak disertakan guys. This is mine, bukunya tidak disebutkan. Oke, Kak Dedi tuliskan contohnya. This is Andin's car. Ini adalah mobil Andin. Andin's car bisa diganti menggunakan possessive pronoun. Nah, karena mobilnya punya seorang perempuan, maka kata ganti yang digunakan adalah hers. This is hers. Oke, this is hers. Nah, nama objeknya atau nama bendanya, yaitu car, tidak disertakan setelah possessive pronoun, guys. That is our house. Itu adalah rumah kami. Our adalah possessive adjective, bukan pronoun, bukan kata ganti guys. Nah, Kak Dedi bahas perbedaan antara possessive adjective dengan possessive pronoun di video yang lainnya guys. Simak juga ya. That is our house. Our house bisa digunakan, bisa diganti menggunakan kata ganti ours. That is ours. Tanpa menyebutkan objeknya guys. That is ours. Itu punya kami. This is your book. Ini buku kamu. Your termasuk ke possessive adjective. Your book bisa diganti menjadi yours. This is yours. Ini punya kamu. Oke. Jadi guys, intinya possessive pronoun, kata ganti yang menyatakan kepemilikan, setelah possessive pronoun tidak disertakan nama objeknya atau nama bendanya. Terakhir, reflexive pronoun, kata ganti yang berakhiran self atau selves yang digunakan ketika dalam sebuah kalimat subjek dan objeknya sama. Digunakan juga untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dilakukan oleh dirinya sendiri. Oke, di sini coba kita lihat, perhatikan guys. Ada kata self. Selves. Nah, self dan selves. Apa bedanya, Kak? Bedanya, self digunakan ketika pelakunya singular atau cuma seorang. Myself, saya sendiri. Yourself, kamu sendiri, seorang. Yourselves, kalian sendiri. Ourselves, kami sendiri atau kita sendiri. Nah, ini pakai selves karena lebih dari seorang. Themselves, mereka sendiri, pakai kata selves karena them itu lebih dari seorang. Herself, dirinya sendiri, digunakan untuk perempuan. Himself, dirinya sendiri, untuk laki-laki. Itself, dia sendiri, untuk selain manusia, digunakan untuk hewan dan yang lainnya. Oke, penggunaan kalimatnya seperti apa, Kak? Contoh gini, guys. She asked herself why she was easy to be panicked. Nah, di sini subjeknya she, objeknya herself. Ketika dalam sebuah kalimat, subjek dan objeknya sama, nah ini bisa menggunakan kata yang diakhiri self atau self.
Namanya reflexive pronoun. Dia bertanya kepada dirinya sendiri mengapa dia mudah untuk panik. Contoh yang lainnya guys. I made this statue by myself. Saya membuat patung ini oleh saya sendiri. Di sini reflexive pronoun digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dilakukan oleh dirinya sendiri. Artinya, saya membuat patung ini oleh saya sendiri tanpa bantuan orang lain, guys. I made this statue by myself. They should give time for themselves to take a rest. Di sini ada penggunaan reflexive pronoun themselves. Mereka seharusnya memberi waktu kepada mereka sendiri untuk beristirahat. Nah, di sini themselves merujuk ke subjek they. Nah, itu reflexive pronoun, kata ganti yang berakhiran self atau selves digunakan kalau subjek dan objeknya sama dalam sebuah kalimat. Digunakan juga ketika suatu tindakan dilakukan oleh dirinya sendiri. Oke guys, itu penjelasan mengenai personal pronoun. Subjective personal pronoun, objective personal pronoun, possessive pronoun, and the last one, reflexive pronoun. Jika kalian menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran ini, jika kalian menyukainya, tekan tombol subscribe-nya guys. Juga loncengnya, agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Thank you very much for everything and see you next time in the next video. Bye.